banyak juga gangguan-gangguan di mana berita-berita tentang terancamnya kebebasan pers. Seorang jurnalis itu adalah orang yang menyuarakan suara-suara yang tidak tersuarakan. Jadi jurnalis itu bisa mendongkrak karir kalian kemanapun gitu. Cari hal yang membuat lo tertarik. Halo Sobat Pilar semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di podcast Pilar. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kita akan membahas kumpas tuntas mengenai subtema jurnalisme yang terpinggirkan mengurai krisis generasi muda bersama Bang Taufik. Halo Bang. Gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Bang, sebelum kita masuk ke tema ya Bang, mengupas tuntas semua ini, aku pengen tahu nih Bang, perjalanan Abang selama jurnalisme sampai saat ini. Oke. Sangat menarik ya. Iya. Oke. Perkenalkan sebelumnya saya Taufik Hidayat. Saya seorang jurnalis yang dimana saya sebagai Kabid Bidang Jurnalistik HMJ Ilmu Komunikasi periode 2024 dan sekarang saya sedang melakukan suatu magang di Lampung Pos gitu. Nah, dan juga saya berterima kasih kepada Pilar Ekonomi sudah mengundang saya untuk melakukan podcast ini dan tentang tema yang sangat menarik nih tentang penurunan pers itu sendiri kan, kurang minat terhadap pers itu sendiri di zaman sekarang gitu. Oke. Kalau untuk perjalanan saya seorang jurnalis sendiri itu bisa dibilang ini ya takdir ya, bisa dibilang saya takdir sebagai seorang jurnalis itu. Itu yang dimana saya ini kan pendatang kan, saya pendatang, saya bukan asli Lampung, saya dari provinsi Bengkulu gitu. Saya pendatang di sini gitu. Nah, pertama-tama itu waktu mau masuk ke sekolah, masuk jenjang kuliah, saya itu mau masuk S1 jurnalistik gitu, mau mendidik karir bener di jurnalistik itu sendiri. Tapi saya melihat jurnalistik ini ternyata adalah cabang dari keilmuan dari ilmu komunikasi sendiri. Nah, maka di sana saya berpikir kenapa saya nggak ngambil semua keilmuan daripada satu keilmuan gitu kan. Nah, makanya saya milih ilmu komunikasi aja. Nah, tapi saya lihat kayaknya di Bengkulu ini saya udah bosan deh, udah hidup 20 tahun di Bengkulu. Saya mau merasakan suasana yang berbeda nih, gitu. Makanya saya ke Lampung. Nah, terimalah milih prodi ilmu komunikasi di Universitas Lampung itu. Nah, ternyata nggak lepas dari jurnalistik itu sendiri, gitu. Saya bergabung dalam himpunan mahasiswa jurusan juga. Saya masuk dalam bidang jurnalistik. Terus saya gabung juga ke pers di tingkat universitas gitu. Terus juga saya pernah gabung juga di pers tingkat fakultas juga gitu kan. Nah, tapi lama-lama nyaman di jurnalistik itu sendiri. Kan pers itu kan, pers mahasiswa kan yang dikelola oleh mahasiswa sendiri. Nah, akhirnya saya mencoba ubah angle untuk ke jurnalis humas. Nah, saya pernah jadi jurnalis humas di Unila gitu kan. Nah, keterusan sampai sekarang, sampai akhirnya saya sekarang di Lampung Pos sebagai reporter magang. Gitu sih perjalanan saya sebagai perjalanan saya sebagai seorang jurnalis gitu kan. Sangat bagus sekali nih ya. Sobat, kita udah perkenalan lebih dalam juga sama Bang Taufik nih. Sekarang Bang, aku mau nanyain sesuatu nih sama Abang nih ya. Apa tuh? Kan menurut Abang ya, kenapa sih minat generasi muda terhadap jurnalis makin menurun? Apakah ini soal tentang relevasi atau karena krisisnya kepercayaan nih Bang? Oke, itu benar semuanya. Tapi yang kalau lihat ya dari penelitian itu, orang itu kebanyakan lebih suka ke hal-hal yang kreatif. Hal-hal yang kreatif gitu. Dari konten kreator dan semacamnya, dari radio gitu kan. Nah, sedangkan tanggapan orang terhadap jurnalistik itu orang yang kaku gitu. Orang yang kaku yang dimana tugasnya terlalu menekan gitu kan. Nah, sedangkan banyak juga gangguan-gangguan di mana berita-berita tentang terancamnya kebebasan pers, terus pencegahan terhadap pers dan semacamnya kan, terhadap pembunuhan pers juga itu kan. Itu yang sih membuat orang ternyata jurnalis ini terlalu berat ya gitu ya. Apalagi di kreatif ini gitu, orang lebih suka editing, terus
ya tadi editing, content creator daripada ke jurnalistik itu sendiri. Nah, dan juga pemahaman orang itu kebanyakan mengatakan kalau jurnalistik itu cuma nulis saja, padahal kan jurnalis itu luas gitu kan, termasuk reporting juga gitu, reporting gitu. Jadi jurnalistik itu tidak hanya tentang tulis menulis gitu, dia juga melakukan reporting, dia public speaking juga gitu. Nah, tapi orang itu kebanyakan ya lebih suka, kalau minatnya lebih suka ke reporting daripada ke tulisan gitu. Apapun itu lebih suka ke tulisannya daripada daripada menulis menurutnya. Mereka itu lebih suka untuk mengasah public speaking daripada mengasah tulisan gitu. Padahal jurnalistik itu kan kerjanya memang nulis dari apa itu fake news, soft news, apa itu opini kan. Nah, itu sih yang melihat kenapa sih orang itu nurun terhadap jurnalistik itu sendiri. Dari banyaknya kasus, berita tentang jurnalis, lalu banyak hal-hal yang mencegah jurnalis, lalu yang perspektif orang itu tentang jurnalis ini terlalu kaku dan semacamnya gitu kan. Itu sih kalau dilihat dari sudut pandang itu. Saya juga merasakan kenapa sih jurnalis itu di pers itu kebanyakan diisi oleh perempuan juga nih kan. Nah, banyak kan juga diisi ke perempuan daripada seorang laki-laki gitu kan. Nah, ini kenapa gitu kan. Nah, itu juga bisa bilang itu tadi orang lebih suka, untuk laki-laki lebih suka fashionnya editing. Kalau untuk perempuan biasanya ngomong public speaking kan, kurang dalam tulis menulis gitu. Lebih ke radio atau podcast. Nah, itu banyak kan orang lebih suka di sana daripada hal-hal yang jurnalistik itu yang dianggap kaku gitu. Itu sih penurunannya. Oke. Nih Bang, aku juga mau nanya nih Bang, supaya biar kita nih Bang gak jenuh nih dalam jurnalis gitu kan. Mungkin ada beberapa teman yang udah masuk ke jurnalis tapi tiba-tiba jenuh dan gak mau nerusin jurnalis itu. Gimana tuh Bang? Cari hal yang membuat lu tertarik gitu. Misal lu suka tentang politik gitu, lu bisa cari pemahaman tentang politik gitu kan. Ini seru nih. Ternyata kita itu bisa lebih tahu. Nah, karena jurnalis ini dia lebih tahu dari orang lain sebelum mereka tahu gitu. Itu sih kelebihan dari jurnalistik itu sendiri gitu. Nah, jadi cari apa yang kalian itu mau dari jurnalistik itu sendiri gitu. Apa itu nulis, apa itu reporting gitu kan. Meningkatkan skill kita sendiri gitu. Apalagi di dunia kerja sekarang, kita tuh harus banyak portofolio teman-teman semua gitu. Itu sih yang harus kita harus menentukan pilihan gitu. Karena jurnalistik ini luas. Dia ada reporting, ada penulisan, ada podcaster. Nah, jurnalistik itu bisa di mana aja teman-teman gitu. Dari sebanyaknya ancaman terhadap jurnalis itu, terhadap kebebasan jurnalis itu sendiri. Oke, nih Bang, untuk pertanyaan yang ketiga nih ya Bang ya. Kan kita nih sekarang hidup di tengahnya zamannya informasi ya Bang. Nah, menurut Abang apa sih yang membuat jurnalis tetap penting dan mungkin makin penting di era serba cepat dan viral seperti sekarang? Sangat penting untuk sekarang, mau kapanpun jurnalis itu adalah sangat penting itu, karena dia menyampaikan suara-suara orang yang tidak tersuarakan. Bisa dibilang voice and voiceless itu. Seorang jurnalis itu adalah orang yang menyuarakan suara-suara yang tidak tersuarakan gitu. Jadi jurnalis itu menyuarakan suara itu gitu. Nah, itu tadi kan zaman semakin modern kan, dari mana jurnalis perusahaan pers itu dari media cetak itu menjadi media online gitu kan. Nah, itu banyak terjadinya konflik di sana, di mana cetak itu terlalu banyak mengeluarkan dana. Untuk online itu mudah dibaca, apalagi banyak platform kan, mulai dari TikTok, Instagram untuk penyebar luasan, web dan semacamnya kan. Nah, itu mulai dari digitalisasi terhadap jurnalis itu sendiri gitu. Nah, di mana saya pernah cerita juga sama perusahaan-perusahaan pers sendiri tentang digitalisasi gini. Menurut mereka, mereka sekarang lebih ke tahap digital daripada tahap ini cetak gitu. Karena kenapa? Pendanaan lebih sedikit, untuk perawatan lebih oke. Nah, ini juga banyak dari perusahaan pers di Lampung itu juga yang akan off untuk percetakannya gitu, karena itu tadi pendanaannya, terus dia nggak ada suntikan dana gitu. Nah, untuk kedepannya digital itu yang menjadi sebagai platform dari jurnalistik itu sendiri gitu, untuk cetak gitu kan. Namun cetak itu sendiri itu bisa melatih bagaimana cara kita untuk lebih ke tulisan panjang gitu kan. Bisa dibilang itu tulisan
evergreen. Evergreen itu tulisan yang menarik gitu kan dari yang lain itu. Ya, Itu sih. oke. Wah, kita udah banyak berbincang-bincang nih mengenai jurnalis ya teman-teman ya. Nah Bang, aku mau pertanyaan terakhir nih Bang. Oke, bagaimana? Apa pesan dan untuk sobat-sobat Pilar? Oke. Untuk teman-teman semua, jurnalis itu tanpa jurnalis kita hanya tahu sedikit kebenaran gitu. Tapi tanpa generasi muda dan berlanjutnya seorang jurnalis, generasi muda ini, jurnalis itu akan mati gitu. Jadi kitalah generasi muda yang banyak kreativitas dan banyak ide-ide baru tentang bagaimana seorang jurnalis itu membentuk dan branding jurnalistik itu sendiri. Itu adalah generasi muda itu sendiri gitu. Nah, itu sih pesan saya untuk generasi muda gitu. Jadi jangan takut untuk berkecimpung di jurnalis karena jurnalis itu banyak banget pengalamannya, banyak juga senior-seniornya seperti Najwa Shihab, terus banyak juga seperti Kik Andy, semacamnya itu banyak sekali tokoh-tokoh jurnalis yang dimana karir awalnya itu sebagai wartawan teman-teman. Jadi jurnalis itu bisa mendongkrak karir kalian kemanapun gitu. Bahkan yang terbaru nih, si Joko Anwar itu berawal dari wartawan gitu, dari Jakarta Post gitu, sehingga dia dapat relasi, dia bisa ke film yang dimana bignya film gitu, bisa jadi bilang film yang terbesar, fathernya film sekarang di tahun 2005 ini. Nah, dasarnya semua itu di wartawan teman-teman. Dari saking banyaknya penolakan terhadap jurnalis, kekerasan terhadap jurnalis, jurnalis itu masih sangat relevan dan mungkin teman-teman bisa menjadikan salah satu opsi kalian untuk sebagai jurnalis. Jadi jangan takut jadi seorang jurnalis. Terima kasih banyak ya Bang Taufik Oke, ya, atas terima kasih, kesempatan Mila. waktunya. Oke, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Oh, shaboom, shaboom, ya da 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 da, shaboom, shaboom, ya da 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 da, shaboom, shaboom, ya da 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 da, shaboom. Oh, every time I look at you, something is on my mind. Da 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 da. If you do what I want you to, baby, we be so far.